Bapak dan Ibu sekalian, Cinta Baca kembali hadir dan berbagi demi menolong, memperlengkapi keluarga-keluarga para ayah dan bunda. Kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Bapak dan Ibu melihat atau mendengar seseorang naik motor, sepeda motor, lalu waktu dia menabrak anak kecilnya terjatuh, atau seorang ibu ditabrak sepeda motor, seorang ibu ini terjatuh, lalu yang mengendara sepeda motor itu melihat tapi langsung pergi, meninggalkan ibu atau anak yang barusan dia tabrak. Kalau ini terjadi, apa yang kita katakan tentang orang itu yang habis nabrak lalu kabur? Apakah dia orang yang bertanggung jawab? Tidak. Kita akan bilang, ih, itu orang gak tanggung jawab amat. Habis nabrak, kabur. Harusnya dia turun. Harusnya dia bantu ibunya, bawa ke dokter kalau perlu. Temani anaknya ke rumah sakit kalau perlu. Dia harus membayar biaya untuk ibu atau anak itu ke dokter. Itu namanya tanggung jawab. Ada satu cerita lagi. Waktu seseorang berjalan di sebuah toko. Lalu waktu dia berjalan, dia tidak sengaja. Tangannya kena tabrak satu botol kecap. Piang! Botol kecapnya jatuh. Dia tidak sengaja, tapi dia langsung memanggil petugas dan dia berkata, "Pak, maaf, itu saya yang tadi barusan tidak sengaja kena tangan saya, botol kecapnya jatuh dan pecah. Saya akan bayar, saya akan gantikan harga kecapnya yang barusan saya pecahkan." Apakah orang ini bertanggung jawab? Ya, kita bisa katakan orang ini bertanggung jawab. Kenapa? Karena waktu dia melakukan kesalahan, walaupun mungkin tidak disengaja, dia mengakui dia akan membayar untuk barang yang barusan dia tidak sengaja pecahkan. Bapak dan Ibu sekalian mempunyai anak-anak di rumah. Pasti bekerja, menghasilkan uang, supaya bisa ada uang untuk membesarkan anak-anak, uang untuk membelikan makan bagi keluarga, masak, supaya anak-anak bisa mendapat makanan yang sehat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita juga sebagai orang tua bagi anak-anak. Pasti ayah dan bunda mau anak-anak dalam keluarga juga menjadi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab. Tapi untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab harus diajarkan dari kecil. Tidak bisa tunggu besar. Kita diamkan saja biar dia mengerti sendiri. Tidak bisa. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita dalam hal yang benar dan baik. Termasuk mendidik mereka tentang pentingnya bertanggung jawab. Pertanyaannya, hal-hal apa yang bisa atau perlu kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita supaya belajar bertanggung jawab? Bapak Ibu sekalian, anak-anak dari kecil sekalipun mereka bisa diberikan tugas, sesuatu pekerjaan. Tentu kita lihat umurnya. Kalau masih kecil, kita berikan tugas sederhana. Contohnya, setelah kamu baca buku, jangan buang taruh di pinggir. Hayo, tanggung jawab mengembalikan bukunya ke rak buku. Nah, itu tugas yang sederhana. Tapi anak itu harus diajarkan untuk melakukan tugas yang sederhana itu sebagai bentuk tanggung jawab dia. Kalau meminjam buku, misalnya dari Cinta Baca bisa meminjam buku,
Anak itu harus belajar menjaga buku itu, jangan sampai robek, jangan sampai ketumpahan air. Dia harus pelan-pelan membuka lembarannya, menjaga bukunya, mengembalikan bukunya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab yang kita bisa ingatkan kepada anak-anak. Nah, ini buku bukan buku milik kita. Kita jaga ya, kita harus bertanggung jawab, kita kembalikan buku ini. Selama kita pegang buku ini, kita jaga, bukanya hati-hati. Kamu taruh kembali ya di rak buku setelah kamu baca. Habis bermain, mungkin dia bermain mobil-mobilan. Jangan dia langsung tinggalkan semua berantakan. Kita panggil anaknya, ayo nak, mungkin kita gendong. Kita ambil mobil-mobilannya, kita pegang tangannya, kita taruh di tangannya, kita bilang kepada anak, nak, yuk kita bereskan yuk. Habis kita bermain, kita bereskan. Hah? Bisa mengerti? Gak apa-apa. Kita ajarkan ini dari kecil supaya menjadi kebiasaan. Kebiasaan untuk selalu membereskan mainan. Kalau umur 1 tahun lebih belum bisa membereskan sendiri, kita bantu. Ayo nak, kita bereskan mainan. Lalu mungkin kita gendong atau kita bantu anaknya. Kita beritahu, masukkan mainannya ke kotaknya. Atau kita bereskan. Kalau ada sampah, kita bilang, nak, yuk kita buang sampah. Lalu kita temani dia, kita kasih tahu, di sini kita buang sampah. Semua itu adalah cara kita bisa mengajarkan anak-anak bentuk tanggung jawab. Menjaga rumah yang bersih, membereskan mainan, mengembalikan mainan, membantu ayah, mungkin diajak pergi ke kebun, membantu ibu, membereskan rumah, membereskan ranjang tempat tidurnya, supaya jangan semua berantakan. Nanti ibu saja yang bereskan. Tidak. Kita ajarkan dari kecil. Kalau mereka belum bisa, kita temani, kita beritahu, kita bicara, nak. Habis kita bangun tidur, kita bereskan ranjang kita. Yuk kita bereskan. Lalu kita sama-sama dia bereskan. Hal-hal seperti itu bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak dari kecil tentang pentingnya tanggung jawab. Kesalahan yang sering terjadi di dalam banyak sekali keluarga-keluarga, yaitu anak-anak tidak diajak ikut membereskan atau tidak diajak ikut terlibat di dalam pekerjaan rumah atau membereskan sesuatu atau dalam pekerjaan apapun. Anak-anak tidak dilibatkan. Ada keluarga atau ada ayah dan bunda yang berkata, sudah, jangan di dapur. Nanti kamu bikin berantakan. Sudah, keluar. Namun ada yang bertanya, bagaimana bisa libatkan anak-anak di dapur? Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah melibatkan anak-anak di dapur ya. Tapi kalau belum, hal apa yang bisa dikerjakan untuk melibatkan anak-anak dalam pekerjaan kita sehari-hari? Misalnya, membantu mengupas bawang putih. Gampang ya, tidak berbahaya, tidak pakai pisau. Jangan kalau anak habis main, ya sudah, tinggalkan saja. Nanti ibu yang bereskan. Atau kakak nanti yang bereskan. Jangan seperti itu. Biarkan anak-anak terlibat, membereskan, membantu. Supaya mereka belajar bertanggung jawab. Kesalahan apa lagi yang sering kali terjadi? Waktu ayah dan bunda meminta anak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, hei, tolong kamu pindahkan kotak itu ke sebelah sana ya, taruh di depan rumah. Lalu anaknya diam-diam, tunda-tunda, lakukan yang lain-lain, lalu dia lupa. Kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh orang tua adalah mungkin dimarahi, kamu lupa. Setelah itu, ayah dan bundanya yang mengerjakan, ayah dan bundanya yang memindahkan kotak. Anaknya tidak diminta menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, yaitu mengeluarkan kotak ke depan rumah. Seharusnya bagaimana? Tetap ingatkan anak, nak, sudah 1 jam. Ayo sekarang tolong kamu kerjakan.
Tidak tunda lagi. Sekarang. Jangan suruh orang lain, tapi biarkan dia mengerjakannya. Supaya dia belajar saat diberikan tugas, dia harus selesaikan tugas. Karena itu bagian dari tanggung jawabnya. Hal-hal sederhana, tapi kalau kita biarkan, ya sudah-sudah ibu saja yang kerjakan. Sudah-sudah orang lain saja yang kerjakan. Kita sedang merusak anak-anak. Kita sedang tidak mengajarkan dia untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada dia. Ada lagi orang tua yang berkata seperti ini. Aduh, kalau dia saya suruh beresin, malah jadi tambah berantakan. Mendingan saya aja yang beresin. Pernah seperti itu? Kita suruh anak, udah. Sudah tidak perlu beresin. Ibu aja yang beresin, bunda aja. Kamu beresin, gak beres, malah tambah berantakan. Padahal, waktu dia membereskan, kita bisa lihat, kita bisa ajarkan dia cara membereskan yang benar. Dan kalau dia membereskannya berantakan, kita ingatkan, ayo angkat ke sini, diangkat ke sana. Kalau dia menyapu, nyapunya berantakan, ayo diajarkan. Supaya dia bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi. Hal apa lagi yang bisa kita ajarkan kepada anak? Waktu dia melakukan kesalahan, dia harus siap menghadapi konsekuensinya, akibatnya. Ini penting sekali. Betapa banyak orang tua waktu anak melakukan kesalahan, orang tua yang menanggung langsung akibatnya. Misalnya, anak melakukan kesalahan. Mestinya anak minta maaf dengan mulutnya sendiri. Tapi anaknya bilang, aku nggak mau bilang. Atau diam saja, atau nangis. Lalu orang tuanya yang berkata kepada tetangganya, maaf ya anak saya salah. Padahal anaknya sudah bisa bicara? Sudah bisa. Padahal anaknya sudah bisa minta maaf? Sudah. Tapi kita tidak minta anak itu tanggung jawab dan mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan mulutnya sendiri. Dan kita yang minta maaf, mewakilkan anak. Bapak dan Ibu sekalian, bolehkah kita mewakilkan anak kita yang salah untuk minta maaf? Boleh saja. Tapi anak kita sendiri yang telah melakukan kesalahan harus sendiri mengeluarkan kata-kata dari mulutnya dan minta maaf. Itu adalah salah satu cara dia menghadapi konsekuensi akibat melakukan kesalahan. Bagaimana kalau dia menolak? Dia tetap harus melakukan. Apapun itu. Mungkin kalau dia malu sekali, dia bisa mulai menulis di kertas permintaan maaf. Lalu siapa yang memberikan kertas itu? Anak itu sendiri. Memberikan kepada tetangganya misalnya. Belajar menghadapi akibat. Malu? Ya karena kita telah melakukan kesalahan. Kalau anak itu bilang, aku malu. Kita memang telah melakukan kesalahan, nak. Kita harus menanggung dan berani menghadapi akibatnya. Tidak apa-apa. Kita jadi orang harus tanggung jawab, nak. Kalaupun kita melakukan kesalahan. Nah, kita ulang, kita ajarkan. Mungkin kita perlu temani anak kita. Tapi kita diam saja. Anak itu yang mengeluarkan kata-kata permintaan maaf. Contoh-contoh lain yang sehari-hari, kalau anak menumpahkan minuman, walaupun baru umur 1, kita bisa ajak dia, ayo nak, berantakan di lantai. Nih, ini kain, anaknya mungkin belum mengerti, tidak apa-apa. Kita taruh kain di tangannya, kita pegang kain yang lain di tangan kita bersihkan lantai, dan anaknya juga kita minta dia lap lantai bersama dengan kita. Wah, tambah berantakan bagaimana? Sambil kita lap, kita beritahu dia. Wah, emangnya sudah mengerti baru umur 1 tahun? Sudah bisa. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita itu pintar sekali. Sudah bisa diajar dari kecil. Siapa yang mencipta mereka yang pintar ini? Tuhan. Jangan kita pandang rendah anak-anak ini. Kita sudah bisa mengajarkan mereka dari kecil. Mari kita ajarkan anak-anak kita
untuk menjadi orang-orang yang belajar berani menghadapi konsekuensi atau akibat dari kesalahan sendiri. Biarlah Bapak dan Ibu sekalian, para ayah dan bunda, juga memberi contoh yang baik. Salah satunya, kalau kita bersalah, kita pun harus berani minta maaf kepada anak-anak kita. Waktu anak-anak kita bisa melihat orang tua juga berani minta maaf. Maaf bunda, atau maaf ayah, atau minta maaf kepada orang lain waktu kita salah. Mereka pun melihat teladan contoh dari kita. Yang terakhir, waktu anak kita melakukan yang benar, waktu anak kita melakukan tanggung jawabnya, berikan kalimat-kalimat yang mendorong dia untuk terus melakukan hal yang baik itu. Berikan kata-kata pujian. Wah nak, barusan kamu tumpahin minuman tapi kamu langsung lap. Bunda tidak suruh, kamu langsung lap. Wah, kamu tanggung jawab ya nak. Bunda senang sekali. Waktu kita melihat anak kita mengerjakan tugas yang diberikan, kita berikan kalimat-kalimat yang positif, yang memberikan pujian. Nak, ibu senang sekali melihat kamu langsung kerjain. Waktu disuruh, misalnya menyapu ruangan atau memindahkan barang. Berikan kalimat-kalimat pujian kepada anak kita. Supaya mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang benar. Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal sederhana bisa kita kerjakan dari rumah. Dari anak-anak masih kecil. Untuk mengajarkan mereka pentingnya tanggung jawab. Sehingga saat mereka bertambah besar dan menjadi dewasa, mereka telah belajar arti dari tanggung jawab. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengajarkan mereka dari kecil, dari rumah. Mari kita berdiskusi bersama. Pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu sekalian, apakah selama ini sudah mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak? Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah memberikan dorongan atau pujian waktu anak-anak di rumah melakukan tanggung jawab mereka? Atau selama ini kalau anak salah kita marah-marahi, tapi waktu anak kita melakukan yang benar, bertanggung jawab, kita diam-diam saja. Apa yang selama ini Bapak dan Ibu sekalian telah lakukan untuk mengajarkan anak-anak bertanggung jawab di rumah? Pertanyaan kedua, mulai hari ini, hal apa yang Bapak dan Ibu sekalian akan mulai coba lakukan yang mungkin belum dilakukan sebelumnya, yang mungkin kurang dilakukan sebelumnya. Tapi mulai hari ini akan mulai lakukan demi mengajarkan arti tanggung jawab kepada anak-anak. Misalnya, mulai hari ini aku dan suami atau aku dan istri akan mulai lebih memberikan tanggung jawab kepada anak-anak dan membiarkan dia sampai menyelesaikan tugasnya. Karena ternyata selama ini kami sering yang mengambil alih dan melakukan tugas anak. Akhirnya dia tidak mengerjakan apa-apa. Harusnya dia mengerjakan, kami yang kerjakan karena dia tunda-tunda. Nah, mulai hari ini kami tidak mau seperti itu lagi. Nah, itu contohnya. Atau mulai hari ini, anak kami akan kami ajarkan untuk minta maaf dengan mulutnya sendiri. Selama ini kami yang minta maaf kepada orang-orang setiap kali anak melakukan kesalahan. Apa yang Bapak dan Ibu akan mulai kerjakan demi mengajarkan anak-anak tentang pentingnya tanggung jawab? Bapak dan Ibu sekalian, semoga program Cinta Baca ini bisa mendatangkan kebaikan dalam keluarga ayah dan bunda sekalian. Selamat melakukan perubahan.